Selamat malam semuanya. Terima kasih kepada hadirin semua yang telah bergabung di dalam materi kali ini. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada moderator. Silakan untuk moderator. Terima kasih kepada Saudari Angel sebagai host. Perkenalkan, saya Muhammad Vicky sebagai moderator. Saya bersama rekan-rekan saya. Yang pertama ada Sulaiman Fitian sebagai presenter, lalu ada Angel Lulu sebagai host. Lalu untuk mempersingkat waktu, mari kita serahkan kepada presenter untuk memulai presentasinya. Silakan. Ya, terima kasih kepada moderator Muhammad Vicky yang sudah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan materi tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Moderate, Kak Angel. Langsung kita aja masuki bab 2, yaitu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama itu ada hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada konsep perlindungan dan penegakan hukum. Di situ nanti kita akan menjelaskan tentang konsep apa saja sih yang ada di dalam perlindungan dan penegakan hukum. Nah, yang kedua ada pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Yang selanjutnya ada peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama ada Polri. Yang kita ketahui, Polri itu adalah singkatan dari Polisi Republik Indonesia. Yang kedua ada Kejaksaan. Kejaksaan itu bisa terdiri dari MA dan MK, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Yang selanjutnya ada Hakim. Yang selanjutnya ada Advokat atau pengacara. Yang selanjutnya ada KPK, atau yang disingkat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang selanjutnya ada dinamika pelanggaran hukum. Dinamika pelanggaran hukum itu menjadi dua. Yang pertama, adanya berbagai kasus pelanggaran hukum. Kasus pelanggaran hukum itu banyak. Bisa saja kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, misalkan mencuri, merampok, dan tindakan kriminal, dan sebagainya. Nah, di situ juga ada macam-macam sanksi dan pelanggaran hukum. Setelah kita, misalkan kita melakukan tindak kejahatan, pasti ada sanksi yang terkait di dalamnya. Nah, yang pertama ada hakikat, itu yang pertama konsep perlindungan dan penegakan hukum. Kita langsung masuk ke arti dan pengertiannya. Pada hakikatnya, setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hukum dapat menjalankan fungsinya secara efektif apabila ditegakkan. Suatu ketentuan hukum mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Hukum itu bersifat pasti. Setiap hukum itu di masyarakat itu sangat mengikat dan terikat dalam aturan. Yang kedua, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Hukum itu sangat menguntungkan bagi kita semua untuk menghindari terjadinya tindak kejahatan. Yang ketiga, adanya menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Yang di dalamnya, masyarakat itu sendiri, apabila kita melakukan tindak main hakim sendiri, tanpa ada bukti yang kuat untuk menghukum pelaku atau menghukum suatu orang, itu tidak valid. Dalam arti lain itu, apabila kita main hakim sendiri, maka hukum itu tidak berlaku. Nah, di sini ada pengertian hukum menurut dua tokoh. Yang pertama itu ada Andi Hamzah. Perlindungan hukum adalah daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun pemerintah dan swasta untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai hak-hak asasi yang ada. Menurut Simanjuntak, perlindungan hukum ialah upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi warganya agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Contoh dalam arti hukum tadi yaitu pertama, perlindungan hukum terhadap konsumen itu terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang kedua, adanya perlindungan hukum terhadap tersangka sebagai pihak yang diduga melanggar pelanggaran hukum.
Arti penegakan hukum itu sendiri digunakan untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Dalam arti lain, hukum ini harus ditegakkan. Dan hukum sendiri ini yang saya bilang tadi itu sangat mengikat di dalam ikatan masyarakat. Maka dari itu, hukum itu sebagai acuan pedoman kita apabila kita mendapatkan dalam arti lain kejahatan ataupun sebagainya, hukum itu sangat berlaku dan bermanfaat bagi kita. Yang kedua itu ada pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Dalam wujudnya itu yang pertama tegaknya supremasi hukum, yang kedua tegaknya keadilan, yang ketiga mewujudkan perdamaian kehidupan bermasyarakat. Faktor keberhasilan yang pertama hukum, yang dimaksud dalam undang-undang yang disusun menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam konstitusi negara, serta dibuat sesuai kebutuhan dan kondisi di mana undang-undang tersebut diberlakukan di masyarakat. Nah, yang kedua, penegak hukum. Di dalam hukum itu pasti ada suatu organisasi atau penegak yang memberlakukan hukum itu sendiri, yaitu pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan perannya masing-masing. Nah, masyarakat. Warga masyarakat harus mengetahui dan memahami serta mentaati hukum yang berlaku di lingkungannya dengan penuh kesadaran akan pentingnya hukum bagi kehidupan. Nah, masyarakat sendiri ini adalah orang-orang yang dalam arti lain itu orang-orang yang harus mengikuti aturan. Bukan masyarakat aja, baik itu penegak hukum pun sendiri itu juga harus mengikuti aturan-aturan yang bersifat hukum. Yang keempat ada sarana dan fasilitas pendukung penegak hukum. Yang pertama, tenaga manusia yang terdidik dan terampil. Nah, tenaga manusia ini yang dipekerjakan seperti polisi, TNI, aparatur di masyarakat seperti Satpam, Linmas, dan sebagainya itu tenaga manusia yang menegakkan hukum. Nah, yang kedua ada organisasi yang baik. Nah, organisasi yang baik ini dalam arti lain contohnya itu seperti kami itu seperti TNI, cuman kami ini organisasi tersendiri. Nah, yang ketiga ini ada peralatan yang memadai. Nah, peralatan yang memadai ini seperti senjata api, terus senjata yang bersifat untuk melindungi warganya dari tindakan pelanggar seperti pistol, AK-47 dan sebagainya. Yang selanjutnya ada keuangan yang cukup, Penggel bisa dulu. Keuangan yang cukup dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada kebudayaan, hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup, mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Lanjut. Nah, selanjutnya ada peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama, Polri, yang disingkat Polisi Republik Indonesia. Kewenangan Polri yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 16 Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia sebagai penyidik utama dalam menangani kejahatan dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, yang kedua ada kejaksaan, merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, kejaksaan ini lebih menuntut menegakkan supremasi hukum untuk melindungi kepentingan umum dan masyarakat dan memberantas KKN atau yang kita ketahui korupsi, kolusi, dan nepotis. Nah, tingkat kejaksaan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada Kejaksaan Agung tingkat pusat, itu dipimpin oleh Jaksa Agung. Yang kedua, Kejaksaan Tinggi tingkat provinsi dipimpin oleh Kajati atau Kepala Kejaksaan Tinggi. Nah, yang ketiga ada Kepala Negara di tingkat kabupaten kota dipimpin oleh Kajari atau Kepala Kejaksaan Negeri. Nah, 3 kelompok tugas dan wewenang kejaksaan ini fungsi utama tugasnya yaitu yang pertama di bidang pidana, yang kedua di bidang perdata dan TUN atau tata usaha negara, nah yang ketiga di bidang ketertiban dan ketentraman umum. Nah, yang selanjutnya ada hakim. Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak. Dalam Undang-Undang Republik Nomor
48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya diklasifikasi menjadi yang pertama, hakim pada Mahkamah Agung yang disebut Hakim Agung, yang kedua hakim pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, yang ketiga hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut Hakim Konstitusi. Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung bertugas sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dan setiap intervensi baik dari lembaga legislatif, eksekutif, atau yang lainnya. Nah, yang selanjutnya ada advokat atau pengacara. Itu pemberi jasa hukum seperti memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Advokat sendiri ini istilah lainnya sebagai pengacara itu membela pelaku atau pelaku yang bukan sebagai tersangka. Itu sangat penting karena yang seperti kita tahu ini bahwa terkadang masyarakat itu hanya melihat dari satu sisi saja, tidak ada bukti satu sama lain. Maka dari itu tugasnya pengacara ini sangat penting untuk mencari bukti-bukti yang kuat agar pelaku yang tidak tersangka, maksud saya itu pelaku yang tidak diakui sebagai tersangka ini bisa terbukti bahwa dia itu tidak melakukan kesalahan. Nah, advokat sendiri ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang di dalamnya juga terdapat hak dan kewajiban advokat. Syarat menjadi advokat tertera dalam pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Lanjut. Nah, yang selanjutnya ini ada KPK atau yang disingkat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu merupakan sebuah komisi yang dibentuk tahun 2003 berdasarkan UU RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Nah, korupsi sendiri ini pun sangat merugikan masyarakat. Seperti kasus yang pertama itu ada korupsi EKTP yang dilakukan oleh pihak, kalau tidak salah itu ada di bidang legislatif, itu di tahun 2017. Nah, yang selanjutnya itu ada korupsi penyelewengan keuangan negara. Yang selanjutnya ada korupsi kepala desa dan sebagainya. Nah, asas pedoman KPK ini ada 5. Yang pertama, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Nah, tugas KPK sendiri ada 4. Yang pertama, mengkoordinasi dengan berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang terakhir, melakukan tindak pencegahan tindak pidana korupsi. Nah, wewenang MPK yang pertama, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantas tindak pidana korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantas tindak korupsi kepada instansi terkait. Instansi terkait itu bisa Polri, karena Polri ini membantu KPK untuk menangkap pihak pelaku korupsi. Biasanya itu korupsi ini terkadang yang sering ditemukan itu OTT atau yang disebut operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK apabila terjadi penyelewengan keuangan. Nah, selanjutnya ada melaksanakan rapat dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi. Yang terakhir ada meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Yang selanjutnya ada dinamika pelanggaran hukum. Yang pertama, berbagai kasus pelanggaran hukum. Pelanggaran terhadap satu ketentuan hukum pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap yang pertama, aturan agama, yang kedua, dasar negara, ketiga, konstitusi negara, yang empat, norma sosial lainnya. Nah, di aturan agama ini banyak kasus pelanggaran hukum, misalkan seperti salah satunya pencemaran agama, menghina agama, terus melecehkan agama, dan lainnya. Untuk dasar negara biasanya itu yang sering kita lihat di berita-berita, yang pertama itu menghina Pancasila, membakar bendera negara, yang selanjutnya itu ada melecehkan dasar negara, mengganti dasar negara Pancasila itu sebagai ideologi negara. Nah, untuk konstitusi negara itu biasanya yang salah satunya itu menghina, mencaci atau mencemarkan nama baik tindak keorganisasian atau lembaga-lembaga hukum seperti Polri, KPK, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Bahkan konstitusi negara presiden pun juga pernah dilecehkan. Nah, yang selanjutnya itu ada norma sosial lainnya. Norma sosial ini yang bersifat terikat ya, seperti
tindakan bullying, tindakan melecehkan sesama manusia, tindakan seksual, dan yang lainnya. Nah, pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum yang disebabkan oleh, pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap kebiasaan. Yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan tuntutan kehidupan. Nah, macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Yang pertama ada norma agama. Norma agama sendiri pun itu petunjuk yang hidup bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-utusannya. Contohnya itu tak berjudi, beramal, ibadah, sering berbuat sedekah, duafa, sodako, dan yang lainnya. Sanksinya tidak langsung karena akan diperoleh setelah meninggal dunia pahala atau dosa. Jadi sanksi di norma agama ini tidak seperti tindakan hukum pada umumnya. Jadi kita bakal menerima hukuman itu pada saat kita sudah meninggal dunia atau berada di alam yang berbeda. Nah, yang selanjutnya ada kesusilaan. Itu pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya perbuatan. Contohnya itu jujur dan menghargai orang lain. Nah, sanksinya tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan malu, menyesal, dan sebagainya. Itu contohnya itu juga seperti korupsi. Nah, korupsi sendiri ini juga merupakan kesusilaan. Kalaupun kita melakukan tindak pidana korupsi, kita pun yang akan menyesal dan malu dilihat di mata umum sendiri. Nah, yang selanjutnya ada norma kesopanan, itu pedoman hidup dari hasil pergaulan dalam masyarakat. Contohnya menghormati orang tua, berkata kasar, menerima tangan kanan. Sanksinya tidak tegas, seperti celaan, cemooh, dan pengucilan. Nah, yang selanjutnya ada hukum, yang seperti saya jelaskan tadi, itu pedoman dari berwenang untuk mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa. Contohnya tertib, sesuai prosedur, taat, dilarang mencuri, dan sebagainya. Sanksinya bersifat tegas, karena aturan diatur dalam undang-undang. Bersifat nyata, aturan ditetapkan agar hukumannya berdasarkan perbuatan yang dilanggar. Bersifat mengikat dan memaksa setiap orang tanpa kecuali. Yang selanjutnya ada partisipasi dalam perlindungan hukum dan penegakan hukum. Yang pertama di lingkungan keluarga. Yang pertama mematuhi perintah orang tua, ibadah tepat waktu, menghormati satu sama lain, dan melaksanakan aturan yang disepakati keluarga. Pada dasarnya yang kita ketahui, keluarga itulah peran utama untuk memberikan acuan, ajaran tentang hukum. Keluarga itulah yang menjadi ikatan, yang menjadi dasar acuan untuk memberikan pembelajaran tentang hukum. Nah, yang selanjutnya ada di lingkungan sekolah. Yang pertama, menghormati setiap orang yang ada di lingkungan sekolah, tidak menyontek ketika ulangan, memperhatikan penjelasan guru, dan mengikuti aturan sekolah. Yang selanjutnya di lingkungan masyarakat, melaksanakan norma yang berlaku, bertugas ronda dan ikut kerja bakti, menghormati keberadaan tetangga, tidak melakukan hal yang meresahkan masyarakat, membayar iuran warga. Nah, selanjutnya di lingkungan bangsa dan negara itu tertib berlalu lintas, memiliki KTP dan SIM, ikut serta dalam pemilu, membayar pajak dan retribusi parkir. Nah, di sini pun di selanjutnya ini semuanya itu sangat terikat ya. Jadi baik itu di lingkungan masyarakat, keluarga, sekolah itu sangat terikat dengan adanya hukum. Nah, kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seorang sadar untuk yang pertama, memahami dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempertahankan tertib hukum yang ada, dan menegakkan kepastian hukum. Nah, sekian, terima kasih presentasi yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk sesi tanya-jawab. Kira-kira para hadirin, apakah ada yang ingin bertanya? Saya beri waktu 30 detik. Oke, karena sudah melewati batas waktu, dan untuk mempersingkat waktu karena waktu kita sebentar lagi habis, maka saya tutup
sesi tanya jawab. Oleh karena itu, alangkah baiknya saya tutup presentasi kali ini. Saya serahkan kepada host untuk menutup acara kita pada malam hari ini. Silakan, host. Baik, terima kasih kepada presenter untuk menyampaikan materinya dan terima kasih untuk Saudara Vicky yang telah menjadi moderator pada hari ini. Untuk selanjutnya kita akan akhiri kegiatan malam hari ini dan terima kasih untuk kepada seluruh partisipan yang telah hadir di dalam materi perlindungan dan penegakan hukum. Iya, untuk link presensi sudah terdapat di dalam kolom komentar. Jadi silakan untuk mengisi link presensi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam.